Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pejuang Won. Kali ini lagi nongkrong sama Mas Iwan, Mas Ferry dari Banjarnegara, Mas Iwan ini dari Purwodadi. Iya toh? Oh, Purwodadi. Di kesempatan kali ini mau cerita-cerita sedikit saja. Cerita yang bermanfaat dan berkualitas. Semoga yang dengar juga nggak tutup telinga. Ngopi dulu. Ini kopi Korea, guys. Jenenge apa iki? Kopi Tung Tung. Ada nge-game guys. Mas Ferry nge-game. Sedikit takura ya. Di sini saya mau cerita bayangan indah teman-teman yang pengen berangkat ke Korea itu biasanya yang gajinya besar. Di Korea enak, bisa foto-foto, bisa menikmati kehidupan di Korea dengan layak. Tapi ini enggak semuanya ya, tapi kebanyakan semua TKI Korea tuh enggak semua lah. Ada segelintir TKI Korea yang mengalami ini. Belum, sambil ditarik sis semongko dulu ya. Sis semongko. Ini teman-teman. Nah, ini pengalaman saya pribadi, sedikit saya bagikan, nanti sedikit lagi pengalaman dari teman-teman yang ada di Korea. Ngopi dulu. Gak ngoyo mau ikut ngoyo saya gitu. Terus sensor 18 plus ya. Ini teman-teman, kenapa saya sering mengatakan menuntut agar mengerti bahasa Korea, atau habis ujian FS Topik sudah lulus, sudah ujian skill test sudah lulus, menuntut untuk mengerti sedikit-sedikitnya, buka-buka modulnya dibuka agar sedikit banyaknya paham tentang kosakata itu ya. Soalnya di sini di Korea itu banyak teman-teman atau rekan-rekan kita yang berada di Korea Selatan itu sering mengalami kekerasan kerja, gaji yang menunggak, Oh, ada di tangan ketujuan. terus apa lagi ya, banyak lah pokoknya yang berkendala tentang bahasa Korea. Maka dari itu kenapa dituntut mengerti bahasa itu bisa bisa membela diri. Kalau kalian nggak mengerti bahasa, iya memang ada shelter, ada penerjemah. Tapi kalau kalian mengandalkan itu kalau kalian telepon tuh nggak langsung diangkat teman-teman, nggak langsung spontan bisa merespon. Kalian nggak ada perlawanan diri kalau seandainya terjadi kekerasan kerja. Itu misalnya kita tuh sebenarnya benar, tapi berhubung kita tidak bisa mengomongnya, nah itu kita bisa dipojokin, bisa disalahin teman-teman. Terus seperti gaji yang menunggak, potongan gaji yang nggak sesuai, itu banyak sekali yang dialami TKI Korea. Terus pada intinya kita memang harus mengerti bahasa. Banyak ya teman-teman yang gajinya tuh hitungannya tuh salah, itu banyak sekali teman-teman. Kalau pekerjaan tidak sesuai kontrak kerja, itu kan seharusnya kalau kalian bisa ngomong itu kalian bisa bernegosiasi sama pihak kantor, pihak pihak sekolah sampai pihak ada suara motor, pihak office. Jadi kalian bisa negosiasi, bisa nego lah. Tapi kalau kalian tidak bisa bahasanya, kalian akan pasrah. Iya, kalau di pabrik kalian itu ada apa ya namanya ya, ada seniornya orang Indonesia. Kalau nggak ada bisa tengah bisa gitu teman-teman. Soalnya saya mengalami, saya pertama datang di Korea itu pabriknya itu nggak ada orang seniornya orang Indonesia. Jadi saya tengah bisa bahasa lah. Alhamdulillah bisa sedikit bahasa. Di sana pabrik saya tuh udah hitungan gajinya tidak sesuai, terus tidak sesuai kontrak kerja. Ya pokoknya banyak kendala lah. Udah tidurnya di kontainer dulu awal-awal di pabrik yang pertama itu. Pokoknya sewedi. Mas Iwan juga ini pindah pabrik ini. Berasal dari mana Mas pabrik sebelumnya Mas? Saya dari Pocon. Pabrik sebelumnya kok bisa pindah Mas? Gimana ceritanya? Saya bolos. Maksudnya kok punya inisiatif pindah tuh, masalahnya apa pabriknya? Ya pabriknya nggak beres mas. Gak virusnya? Gajinya itu tidak sesuai nodong. Wah, itu kan teman-teman. Jadi bukan saya aja, banyak teman-teman yang gajinya tidak sesuai nodongbu.
Terus Mas gak sesuai nodong Bu itu karena apa Mas? Bagaimana, apa gaji basicnya atau lemburannya nggak sesuai atau gimana? Ya lemburannya nggak dihitung. Jadi kalau misal hari Sabtu berangkat ya nggak tekan, dihitung hari biasa gitu. Tekan itu ya teman-teman, saya kasih pengertian, tekan itu ibaratnya itu kerja lebih, hitungannya misalnya hari lembur biasa itu hitungannya dikali 1,5. Kalau tekan itu berarti kali berapa Mas? Kali 2 toh? Iya. Kali 2. Jadi misalnya kalau hari jam biasa itu misalnya bayarannya 8.000 atau 9.000 ya, 9.000 kalau sekarang. Berarti kalau tekan itu sekitar 12.000 bayarannya. Terus Mas itu bisa bolos-bolos langsung bisa pindah atau penuh perjuangan? Enggak, saya bolos 3 kali terus Pindah. sajangnya itu malah nawarin pindah. Nah, alhamdulillah dikasih enak jalan yang terang. Nah itu teman-teman, Mas Iwan itu pindah karena gajinya tidak sesuai. Untung ini masih nasib bagus teman-teman. Minta pindah bolos 3 hari. Buruk. 3 hari terus bolos 3 hari langsung bisa minta pindah, bisa saya. Tapi banyak teman-teman yang susah pindahnya teman-teman. Entah bolos, entah kelahi sama bosnya, entah sipal sekia dulu makanan sehari-harinya. Nah, jadi teman-teman siapin mental, bahasanya harus bisa. Kosakatanya jangan sampai lupa. Nanti saya akan mewawancara Mas Ferry sepabrik saya, tapi sebelumnya juga Mas Ferry ini pindah pabrik sampai nyewa pengacara. Bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya dan perjuangannya, semoga bisa memotivasi kita next di video selanjutnya. Teman-teman ya, tunggu di video upload berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.